Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan para petani walet dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada saat ini di mana-mana sudah banyak berdiri gedung walet, sudah persaingan semakin ketat ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang membangun gedung walet di daerah sentra padat ya, di daerah kompetitor yang banyak ya. Harus kita mempersiapkan dana dan ilmu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebagian orang mendirikan bangunan gedung walet berdasarkan data yang terlihat mata, yaitu daerah yang sudah banyak gedung walet, maka banyak pula populasi walet di lokasi tersebut. Dengan kata lain, kalau gedung waletnya banyak, otomatis burung waletnya juga banyak. Asumsi ini tidak salah, namun juga kurang tepat ya. Sebab tidak semua gedung walet di sentra tersebut berisi populasi burung walet dalam jumlah yang banyak. Bahkan menurut pengalaman, selama ini hanya sekitar kurang lebih 30% saja gedung walet yang produktif di sebuah sentra walet. Harus juga diperhitungkan bahwa di lokasi sentra walet pasti jelas banyak pula kompetitor. Persaingan memanggil walet masuk gedung baru di lokasi sentra tersebut juga pasti sangat ketat. Untuk mendirikan bangunan di daerah sentra walet, Anda harus berhitung matang-matang. Pikirkan dengan baik-baik sebelum membangun. Berapa banyak ilmu yang sudah Anda kuasai? Apakah Anda sudah mengerti trik-trik dalam persaingan memancing walet di daerah sentra walet? Biarpun dana sudah siap, gedung luas dan tinggi, tapi jika ilmu mengatur tata ruang, mengatur suhu dan kelembaban dan lain-lain Anda tidak menguasai, maka harapan sukses bisa terbengkalai. Jika dua modal di atas, yaitu modal dana dan modal ilmu, tidak Anda miliki, maka lebih baik niat membangun gedung walet di daerah sentra, di daerah persaingan ketat diurungkan saja. Pilih lokasi lain yang kompetisinya belum terlalu ketat. Bila perlu, cari lokasi yang belum ada orang yang membangun gedung walet, itu akan lebih besar peluangnya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada saat ini betapa banyak petani walet yang mengeluh. Dia membangun, bangunannya sudah tinggi, sudah bagus. Namun dalam jangka setahun 2 tahun berisi beberapa sarang saja. Nah, itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang budidaya walet dan trik-trik untuk memancing walet. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia,
ketika kita membangun di daerah sentra, daerah padat, persaingan, maka kita harus banyak memiliki ilmu pengetahuan bagaimana trik-trik kita untuk menarik burung-burung itu supaya datang ke gedung kita. Karena bisa jadi ketika kita sudah on-kan tapi kita tidak memiliki ilmu, bisa jadi burung itu tidak ada yang menengok ke gedung kita. Akhirnya zong bertahun-tahun. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya ada pengalaman sedikit ya di daerah sentra atau padat gedung walet. Ada sebuah gedung yang sudah jadi beberapa bulan, namun sehari-hari ada saja burung itu ramai bermain di gedung yang baru tersebut. Nah, kemudian saya ada diminta untuk melihat, mengecek, dan merehaplah gedung walet di sampingnya. Kurang lebih sekitar 50 meter dari gedung tersebut. Nah, setelah saya rehab, saya ganti suara, Twitternya diatur, diganti Twitter, disetting bagus. Nah, sejak mulai di-on-kan yang setelah saya rehab tersebut, nah gedung yang tadi mulanya biasa ada saja main pagi sore itu jadi sepi. Ini cerita pemilik gedung walet. Dan pada akhirnya sekarang ini gedung beliau lah yang saya tangani. Yang zong saya ceritakan kemarin itu setahun setengah itu ada 2 sarang itu. Nah itulah rekan-rekan sekalian, kenapa itu bisa terjadi burungnya sepi? Nah itu karena kurangnya ilmu tentang budidaya walet. Jadi beliau ini yang gedung yang lama yang sekarang saya rehab ini ceritanya dulu memakai tidak tahu mungkin konsultan kah atau orang yang sudah biasa, dia borongan membangun gedung walet, terima jadi selangsung tata ruangnya oke, memang sudah bagus tata ruangnya. Nah gitu mungkin settingan volume atau suara kurang oke lah. Nah sehingga itulah yang terjadi kenyataannya. 1 tahun setengah cuma dapat 2 sarang saja. Nah itulah rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau membangun jangan pilih yang sudah banyak bangunan gedung waletnya supaya cepat berhasil. Ya, karena itu membutuhkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak lah. Kita harus memakai konsultan yang betul-betul handal untuk menangani gedung walet kita supaya bisa berhasil. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itulah ya, di samping kita siap dana, kita harus siap ilmu pengetahuan tentang budidaya walet. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itulah mungkin membangun gedung di daerah sentra atau padat gedung walet atau persaingan ketat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan bagi rekan-rekan yang belum membangun atau mau membangun, supaya bisa mencari lokasi yang lebih bagus, yang lebih prospek ke depannya supaya bisa cepat berhasil. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.